Ya boleh saja orang pakai nama Habib, Fakih Al-Muqaddam, siapa saja boleh. Kalau nggak boleh secara hukum ya dipatenkan gitu loh. Siapa yang boleh pakai nama Habaib gitu dipatenkan. Jadi orang pakai nama Gus, nama Raden, nama apa saja boleh. Nah ini kok Habib kok aneh yang nyata gitu loh. Aneh yang nyata gitu. Lucu gitu loh. Jadi apa alasannya nggak boleh pakai nama Habib gitu? Secara konstitusi nggak ada yang melarang. Ya kalau mereka gerutuk aku gitu ya tak balang sandal gitu. Ya kan? Begitu. Tapi aku menggunakan perut. Iya panas. Habib pakai Al-Muqaddam itu supaya aku dipersekusi gitu. Tapi Habibnya nggak berani gitu. Selain itu juga ada niat jeleknya juga sih. Aku pakai Fakih Al-Muqaddam. Yang namanya bagiku Fakih Al-Muqaddam itu fiksi, hayal, cerita doang gitu. Ketika Fakih Al-Muqaddam hidup, kalau dia terkenal kan dicatat sama orang, nggak dicatat tuh sama orang. Jangankan Fakih Al-Muqaddam, yang namanya Edi Baskoro saja gitu, yang terkenalnya hanya lokalan Indonesia, jadi catat. Fakih Muqaddam nggak dicatat, nggak ada catatannya itu. Aneh yang nyata itu, nekat yang nyata gitu. Coba Habib, kamu cari tunjukin ke saya. Ketika Fakih Muqaddam hidup, adakah catatannya? Cari sono Bib. Jadi ya nggak mungkin katanya Fakih Muqaddam itu terkenal gitu kan, bisa mi'raj 70 kali sehari gitu. Tentunya ya dicatat kan gitu. Oh ada Fakih Muqaddam. Makanya sekarang itu Khobab Kabib itu sukanya ngeles gitu. Yang dimaksud mi'raj 70 kali adalah sholat. Ya kalau yang dimaksud sholat kenapa nggak ditulis saja Fakih Muqaddam sholat 70 kali sehari gitu aja kok. Ngapain terus ngomongnya mi'raj 70 kali sehari gitu. Terus Muhdor bisa memadamkan, Habib Muhdor bisa memadamkan api neraka jahanam. Terus itu kemudian ngeyelnya begini. Oh itu kan sholat. Kalau orang sholat itu akan terhindar dari api neraka jahanam. Jadi maksudnya memadamkan api neraka jahanam itu sholat yang baik. Ya kalau memang begitu kenapa? Baik gitu. Aneh yang nyata. Jadi Kabib itu aneh yang nyata. Oleh karena itu, bagi orang-orang yang mau berpikir sedikit aja, kan kita sebagai muslim itu kan disuruh berpikir. Di dalam ayat-ayat suci Al-Quran kan sering itu di belakangnya tertulis bagi orang-orang yang mau berpikir gitu. Ya pikir sederhana aja, udah masa hidup kenapa gak dicatat orang gitu. Dicatat malah setelah sekian abad baru dicatat gitu. Yang nyatet siapa? Yaitu anak-anaknya turunannya Fakih Al-Muqaddam. Jadi nggak bisa dibuktikan, Bib. Gitu. Jadi itu sekarang rungkat, ya. Lu kan masih ngeyel.
Oh, tidak rungkat, masih dihargai orang. Dihargai di mana? Kalau kau pengen tahu, semua laskar Wali Songo, laskar Fisabilillah itu semuanya dulunya adalah mukibin. Jadi kalau ngomong bahwa nggak ngaruh gimana? Dulu tuh yang memuja-muja, yang tawadu, yang sami'na wa ta'na kepada habaib, itu ya laskar Wali Songo itu, mukibin dulu. Kok bilang nggak ngaruh? Udah jutaan orang yang jadi laskar Fisabilillah, ribuan lah. Kok dibilang nggak ngaruh? Para laskar Fisabilillah, para kiai-kiai yang sadar, itu dulunya mukibin. Contoh, bahkan Kiai Imat saja dulu mukibin. Jadi kau bilang nggak ada mukibin yang ya, Kiai Imat itu kan mukibin, dan rekodnya mukibin. Kok nggak ada ya, nggak berpengaruh. Fuad Pleret, Gus Fuad Pleret itu dulu panglima mukibin. Betul gitu. Jadi gimana nggak ngaruh? Ya ngaruhnya besar sekali. Semua simpatisan, termasuk gua, Nahdijin gitu ya dulu ya siap gitu. Kok bilang nggak ada ngaruh? Ya terus gue gimana? Gitu. Nah sekarang yang tertinggal hanya yang masih percaya itu adalah mukibin yang tidak mau menggunakan, tidak tunduk kepada Al-Quran. Karena di Al-Quran itu banyak ayat-ayat yang belakangnya itu ditulis bagi orang yang berpikir, kan? Ada bagi orang yang beriman, ya kan? Ada yang bagi orang yang beriman, tapi banyak juga bagi orang yang mau berpikir. Jadi oleh Allah itu kita tuh disuruh berpikir, bukan disuruh jadi jongos. Nggak ada dalilnya dalam Al-Quran bahwa manusia itu harus jadi jongosnya Ba'alawi. Nggak ada. Ada kitab yang menuliskan itu ya kitab mereka, kitab karangan mereka. Nggak ada mana tuh bahwa Assalamualaikum bos, Bumi harus menjadi jongos dari Kobal Kabib. Nggak ada. Itu saudari-saudari. Assalamualaikum Gimana? bos. Waalaikumsalam. Apa ceritanya ini bos? Kok mukibin selalu ini bos? Ini yang begonya lagi gini, si Pirang habis persekusi, ngaku orang yang ngaku Habib kan dipersekusi sama dia kan dijatuhi hukuman. Yang disalahin itu sama dia itu presiden. Handsetnya kembali, dengung handsetnya kembali. Tanya Kiai Anjar itu, dia kan paham itu Al-Quran. Nggak ada, setahu aku nggak ada di Al-Quran itu dalilnya pribumi harus menjadi jongosnya Ba'alawi. Nggak ada. Setahu aku itu Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan meningkatkan derajat seseorang adalah apabila orang itu bertakwa dan berilmu. Itu. Jadi derajat manusia, derajat orang muslim sesuai dengan Al-Quran itu adalah orang yang bertakwa dan yang berilmu, yang mau nggak ada gitu bahwa orang yang
mulia itu adalah harus menjadi jongosnya habaib. Nggak ada. Ya aku kan bacanya sekilas. Kalau nggak percaya tanya Kiai Anjas itu. Kan gitu yang menekuni gitu. Ya, tapi kan bukan buta sama sekali. Dari kecil ngaji sama dilanggar, kemudian pendidikan formal juga diajarin agama gitu. Jadi ya nggak buta-buta amat gitu. Kalau yang namanya orang awam kayak gua, bahwa orang muslim itu Tuhannya manusia, Tuhannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Bukan Al-Haddad. Man robuko, siapa Tuhanmu? Al-Haddad. Gimana gitu? Ya kalau orang yang mau berpikir itu sudah fundamental. Dari siapapun, dari guru-guru, bahkan dari ajarannya Kanjeng Nabi Muhammad, bahwa Kanjeng Nabi Muhammad turun ke dunia itu agar manusia mengenal Allah Subhanahu wa taala, agar manusia tunduk Allah Subhanahu wa taala. Demi Tuhan aku berani mubahalah bahwa Kanjeng Nabi Muhammad itu mengatakan bahwa Tuhannya orang Islam itu Allah Subhanahu wa taala. Bukan Al-Haddad, bukan Habib Al-Haddad, Habib Al-Haddad. Jadi kalau mau berpikir sedikit aja pakai otak gitu. Ya kalau perlu deh, kalau hanya memahami dengan tauhid itu nggak perlu belajar kayak Pak Anjas, sudah pasti sudah, apalagi belajar kayak Kiai Anjas. Anak kecil aja dari dulu, dari kecil kalau pas traweh gitu coba nyanyi apa coba, kan gitu. Aku udah lupa nyanyinya. Yang ada ini loh, yang ada beginiannya, apa namanya, Buyute Raden Buyute Raden Hasim den putra aken ana ing Mekah nuli langit daleme maring Madinah sedo ing Madinah aken ing Madinah bangsane bangsa Arab, bangsa Quraisy, bangsa Hasim. Itu tuh kita itu kalau tarawih kan bangsa Arab, bangsa Hasim, nggak ada bangsane Yahudi Askenasi, nggak ada. Anak-anak kecil tahu itu. Wong setiap tarawih nyanyi itu kan. Saya ulangi ya, tak ulangi ya. Bongsone bangsa, ini Nabi Muhammad kan, bongsone bangsa Arab, bangsa Quraisy, bangsa Hasim, kan gitu kan. Allahumma gitu, nggak ada bongsone bangsa Ba'alawi, bangsa Yahudi, bangsa Askenasi. Terus ngarang dari mana gitu? Kok mau-mau? Jadi yang namanya Nabi Muhammad itu bangsanya bangsa Quraisy. Putrane Raden Abdullah, buyute Raden Abdul Manaf, den putra akan ono ing Mekah, bukan di Yaman, bukan di Hadramaut. Terus nanti diganti tuh kalau berhasil nanti kalau terawehan itu nanti diganti. Bangsa nih bangsa Tobolawi, bangsa Yahudi, bangsa Askenasi. Jadi
Serius itu yang namanya Habib itu udah sesat. Lo dari sisi tauhid itu udah sesat. Nggak usah pakai sekolah seperti Kiai Anjas gitu ya. Serius menekuni dunia agama. Yang awam aja udah tahu. Ya namanya Tuhan kita itu kan Allah Subhanahu wa taala, bukan Al-Haddad, bukan Habib Al-Haddad gitu. Itu tauhid yang orang awam itu tahu, awam Islam maksudnya, awam kayak saya gitu. Bahwa Kanjeng Nabi Muhammad diturunkan ke dunia agar kita mengakui bahwa Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu syarat masuk Islam adalah bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah. Bukan asyhadu alla al-haddad, itu enggak ada itu. Itu udah mendasar, jadi itu bisa menyimpulkan bahwa mereka itu sesat. Jadi Kanjeng Nabi Muhammad kan dikoreksi ya kayak Ajas. Kanjeng Nabi Muhammad itu keturun ke dunia, Tuhannya orang Arab tuh banyak banget, Lata Usah, patung-patung yang ada di Ka'bah, dalam Ka'bah itu. Nah itu dimusnahkan sama Nabi Muhammad. Tuhannya adalah Allah gitu loh. Sederhana banget kayak gitu, enggak ngerti. Ben Mukibin. Untuk menjadi orang Islam itu harus syarat utamanya pertamanya ya rukunnya adalah bersyahadat. Syahadat itu adalah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Bukan asyhadu alla ilaha al-haddad, bukan begitu. Bukan Assalamualaikum. Bukan. Waalaikumsalam. Iya, terima kasih. Habib Fakih Mukimat apa ini? Al-Muqaddam. Itu Eran. Kenapa ya yang namanya mengaku cucu Nabi kok kelakuannya kayak gitu? Yang namanya cucu Nabi itu harus soleh, sabar, takwa, tidak provokasi, tidak ngajak perang pada sesama umat Islam. Asal golok, asal sulit kalian, perang mau di mana? Kisah ada yang nongol bala. Kisongo. Tak ingatkan kita, mari kita mengingat bersama-sama. Dulu di Arab kalau perang sebelum perang tentaranya perang kan ada wakil-wakil tertentu perang dulu kan. Jadi barisan tentara itu sebelum perang itu kan diwakili 1 atau 2 orang untuk diadu gitu pemimpinnya. Salah satunya itu waktu itu Ali bin Abi Thalib yang pedangnya itu sumbing gini nih. Nah, harusnya kalau menjalankan tradisi itu pemimpin itu harus perang dulu, harus maju dulu. Bukannya Mukibin yang dikerahkan, tapi pemimpin. Jadi nggak bisa hanya asah pedang, asah apa, nggak bisa. Jadi kalau dulu perang itu kan ini dulu pemimpinnya dulu adu itu 2 atau 3 gitu. Yang Quraisy 3, terus yang pihak dari tentara Islam 3 gitu. Kan maju duel gitu. Setelah duel berakhir baru
rame-rame perang, gerutuk gitu. Jadi pemimpinnya perang dulu, nggak kayak Rizik Syihab. Ngomong asah pedang, ketika terjadi perang lari gitu kan. Kan itu berbeda banget. Jadi kalau cucunya Nabi Muhammad akan mengikuti jejak Nabi Muhammad gitu loh. Kalau cucunya Ali gitu ya akan mengikuti jejak Ali. Terima kasih fans, terima kasih fans. Lanjut Pakil Muqaddam, lanjut. Jadi bayangkan gini, pas perang Badar gitu ya kan, atau perang apa lupa saya itu kan, Ali maju duluan, duel gitu, 1 lawan 1 gitu, Ali sama tokoh Quraisy sana gitu kan, nggak kayak Bahar Demit gitu, ngacung-ngacung pedang, duduk gitu. Setelah selesai dari panggung katanya mau ke Pemalang, pijit di sepak gitu, tuh gimana itu? Jadi Mukibin tolol ya. Kunjunganmu itu nggak ada nyali. Buktinya apa? Yang menerpa aku aja lah. Dulu kan topik itu kalau ada orang pakai gelar Habib dipersekusi. Nah aku udah 3 tahun pakai gelar Habib, pakai nama Fakih Al-Muqaddam, nggak berani tuh Habib tuh datengin aku. Iya kan? Nah Aku kalau pakai kecuali Habib. kamu mungkin Aku pakai gelar kalau palsu. Mukibin nah baru kamu berani pakai gelar hak. Assalamualaikum warahmatullahi Ya artinya kan kalau kan berani gitu, kalau nggak berani ya dipersekusi gitu. Jadi Habib itu nggak pernah ngomongnya sesuai dengan kenyataan, nggak pernah. Contoh Bahar Smith. Dulu waktu di Bandara Soekarno-Hatta itu ketika dia dijemput oleh karyawan Angkasa Pura, lalu karyawannya itu dipecat. Coba si Bahar ngomong apa? Sambil melotot matanya besar. Aku tidak akan tinggal diam. Aku tidak akan tinggal diam. Aku tidak akan tinggal diam. Diam. Aku masih inget itu. Oh dia kan terus konvensi pers gitu, sambil duduk gitu, terus berteriak-teriak matanya melotot gitu. Aku tidak akan tinggal diam. Aku tidak akan tinggal diam, mendelik tuh matanya gitu. Tapi nggak ngapa-ngapain gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Wahyu kemarin nyabetin stick golf kenceng banget, bayangin palanya Bahar itu. Iya memang. Enggak, aku tuh begini ya. Kadang-kadang kan aku kesel gitu ya. Aku bukannya sombong enggak gitu kan. Sering kan ada yang ngomong begini, ada yang ngomong, oh kakek tua stres banyak utangnya gitu kan. Terus ada lagi yang ngomong apa ya, oh cuma nyari duit aja dibela-belain menghujat orang lain kan gitu. Makanya aku tunjukin bahwa hobiku golf gitu. Jadi untuk menjawab bahwa aku itu bukan seperti itu gitu loh, itu aja gitu. Makanya aku kadang-kadang Itu gimana itu? Yang mubahala langsung mati gimana itu? udah 63 kali aku mubahalah. Enggak, yang itu Gus Habib Paki, jangan lagi mubahala, udah cukup, udah. Enggak, yang Ini jadi mubahala yang framing lagi kalau misalkan pas mubahala ke 61. Gus Ausi. Jadi gini ya, Ausi mubahalah Caimin. menurut saya ya nanti dikoreksi para kiai. Ini kan kayak ada kiai anjas sejarah. Menurut saya itu sebenarnya mubahalah itu dilarang. Kenapa? Aku baca Quran loh, bukan baca hadis. Aku baca Quran. Waktu itu kan sejarahnya
Nabi Muhammad itu berbeda pendapat dengan seorang pendeta gitu loh. Ya. Jadi pendapatnya yang diperselisihkan itu tentang Nabi Isa. Bagi kita kaum muslimin, Nabi Isa itu kan nabi, gitu kan, rasul. Sedangkan bagi ini tidak untuk menghina ya, ini hanya kenyataan bagi saudara kita Nasrani kan Tuhan kan gitu. Lalu Kanjeng Nabi minta mubahalah. Terus pendeta itu sanggup. Nah, terus pada hari hanya ternyata pendetanya itu mengundurkan diri.